serta pencalekan, 2 bidang pemenangan pemilu. Pak Fadl, Ketua Umum, 1 punyanya Pak Cicip, Pak meliputi DIY, Jateng, dan Jatim di tangan. Waktunya tidak kalah dengan studinya kandidat dokter. Dewan Pertimbangan yang kami hormati, kami banggakan menerima pencerahan dari Pak Firman Subagio. Pak Firman Subagio ini satu hal yang luar biasa. Ini baru ketua 50 traktor, dan kami oleh Pak Firman dalam rangka untuk pembicaraan petani. Peserta rapat peserta diklat petani itu mohon pada saatnya mohon berkenan untuk dilantik dengan acara. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini rakor sebelum itu akan kita masyhur di bawah kepemimpinan Pak Agus Nur dan Kolonel Adyan Bakul berdiri. Ini pada saat ini jadi pelantikan. Mana Pak? Mencetak calon-calon pemimpin untuk Golkar ke depan. Dan itu tidak akan kita ciptakan pemimpin yang instan, tapi pemimpin yang dari bawah, pemimpin yang digembleng oleh keadaan, pemimpin yang digembleng oleh organisasi, pemimpin instan yang dikejar jabatan, pemimpin instan yang dikejar adalah bagaimana meraih kedudukan. Sedang pemimpin sejati yang dilahirkan oleh proses kerja yang dikejar adalah prestasi, dedikasi, loyalitas, dan mencegah hal yang tidak tercela sebagai patron Partai Golkar. Ini adalah realitas. Kita lihat apabila mereka baik di DPP maupun di kabupaten, kota, provinsi yang pemimpin instan akan merusak organisasi. Saya bisa menunjuk mata di DPP. Ini adalah keprihatinan kita. Ini adalah Pak Firman Subagio. Ini penting. Artinya tidak ada minum snack dan makan, tetap berjalan, tidak ada mengesampingkan makan, mengerjakan keprihatinan untuk bangsa dan rakyatnya. DPD Partai Golkar Provinsi, Pak Theo juga sebagai ketua yang dipanggil Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Insinyur Abdul Ghani yang pada ini tidak bisa hadir. Hadirin yang saya hormati, Rakornis bidang pemenang pemilu, bidang organisasi dan kelembagaan, serta bidang kaderisasi dan keanggotaan DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah merupakan momentum yang sangat baik dan strategis bagi pengurus Partai Golkar Daerah Istimewa Jogja untuk merumuskan strategi Partai Golkar untuk mencapai pemenangan pemilu tahun 2014. Maksudnya adalah agar partai yang kita cinta ini dapat kembali menjadi partai yang besar, dan apabila Partai Golkar dapat melangkah dengan benar, saya percaya bahwa Partai Golkar akan dapat kembali jaya seperti masa-masa lalunya. Munas ke-8 Partai Golkar telah mengamanatkan program umum Partai Golkar pada tahun 2009-2014 yang tertuang dalam catur sukses Partai Golkar dan strategi operasional pelaksanaannya, program sebagai instrumen pemenangan Partai Golkar dalam setiap kompetisi politik. Kebijakan umum tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka penguatan soliditas dan konsolidasi internal organisasi, sehingga memperkuat Partai Golkar sebagai mesin politik yang dapat merespon perkembangan eksternal dalam rangka memperkuat positioning politik Partai Golkar. Adapun program umum catur sukses adalah sukses konsolidasi dan pengembangan Partai Golkar, sukses kaderisasi dan regenerasi, 3 sukses kemandirian, demokrasi dan pembangunan yang berkesejahteraan. Yang keempat adalah sukses pemilu 2009-2014. DPP Partai Golkar telah menetapkan arah fokus dan target pencapaian setiap 5 tahun selama kepengurusan periode 2009-2015, yaitu tahun pertama tahun 2010 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka penguatan kelembagaan partai dari pusat sampai desa dan kelurahan. Tahun kedua tahun 2011
merupakan tahun kaderisasi dan penguatan keanggotaan. Ketua Umum telah mencanangkan yang diikuti oleh berbagai diklat, termasuk Karadedes dan Karsinal se-Indonesia. Tahun ketiga, tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun gerakan karya kekaryaan melalui program elektoral dalam rangka penggalangan dan penguatan jaringan politik baik secara individual maupun kelembagaan. Tahun keempat, tahun 2013 sebagai tahun pemantapan dalam segala lini dan bidang untuk memastikan kesiapan Partai Golkar menghadapi puncak pertarungan politik 2014. Tahun kelima, tahun 2014 sebagai tahun pemenangan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden.